beliau hadir ke sini dalam rangka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di pagi hari ini yang cerah Allah senantiasa menunjukkan segala keperkasaannya, dan semoga juga Allah memberikan hidayah, rahmatnya, kasih sayangnya bagi kita umat manusia. Dan salawat serta salam kami sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita rindukan. Di pagi hari ini Allah menunjukkan segala keperkasaannya, bahwa statement daripada kaum sebelah ini, ya Allah, makin hari makin lucu, saudara. Makin hari makin lucu. Kenapa lucu? Ini yang katanya Gus. Iya, katanya juga punya pondok. Katanya lagi, yang satunya lagi, aduh, masya Allah, ini luar biasa. Ya, dan yang lebih lucu lagi, ini si narasumber ini berbicara bahwa pernah mimpi ketemu Rasulullah SAW. Masya Allah. Netizen orang untuk bertemu dengan Rasulullah, baik itu secara yaqadha maupun secara mimpi, itu benar-benar pilihannya Allah yang jauh dari segala perbuatan-perbuatan yang masih sifatnya duniawi. Orang yang diberikan mimpi sama Rasulullah itu orang yang senantiasa lidahnya berzikir, hatinya lurus, tidak selalu menggibah, tidak ini itu. Banyak sekali para aulia yang betul-betul yang menjaga zuhudnya, menjaga waraknya, dan istiqomah benar-benar di jalan apa yang Rasulullah contohkan. Menjaga sholatnya, menjaga zikirnya. Jadi tidak ada di dalam lisannya sedikit pun kecuali hanya untuk Allah dan Rasulnya. Ya, supaya kita jadi cerdas. Yang lucu ini kaum sebelah ini makin hari makin lucu. Makin hari makin lucu. Apalagi ini mubahala. Ingin mubahala dan di-share di YouTube, di sosial media agar dibaca sama orang-orang. Lantas pendukungnya sorak-sorai, bergembira bahwa benar-benar ada yang siap menantangi dengan mubahala. Bahkan yang lucu, bodohnya, tololnya dalam mubahala itu yang mencabut nyawanya Rasulullah. Mang, saya panggil namanya Mang Udel aja ya. Sejak kapan Rasulullah mau membunuh atau mencabut nyawanya umatnya? Anda tidak mengaca, Pak. Justru Rasulullah itu menangisi umatnya karena rindu. Goblok. Ini kadang-kadang mau dibilang tolol ya jangan salahin orang-orang yang bicarakan seperti itu gitu loh. Termasuk saya sendiri. Ini orang tolol sebenarnya. Tiga-tiganya tolol nih. Lantas mengaku daripada duriannya Wali Songo.
Nah loh, kemarin itu ada pertemuan di Banten ya. Ada pertemuan seluruh durianya Wali Songo. Kenapa kok si Imat, si Pungat dan sebagai semuanya gerombol-gerombolannya mengaku masih duriannya ini. Kok nggak diundang dan nggak hadir? Kan lucu ya, katanya tokoh abad sekarang. Iya kan? Katanya tokoh abad sekarang. Dan mengaku nih Duria Wali Songo. Padahal yang kemarin di Banten kumpul Duria Wali Songo tahu. Mari kita dengarkan. Lucunya nih mubahalanya. Nih. dalam kami bahala karena diperintah oleh gurunya, karena beliau juga tidak terima apabila pesan luhur, pesan yang jelas terang benderang dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kemudian diledek, dibully, dilecehkan oleh Ba'alawi atau para pendukungnya dengan kata-kata. Dia katanya mendapatkan pesan dari Al Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kaum Ba'alawi melecehkan. Wih, mau ketawa saya betul. Siapa sih manusia yang melecehkan Rasulullah? Kalau orang Islam betul nih, iya. Justru kita itu rindu. Kita selalu rindu. Dengan ungkapan rindu kita hingga dituangkanlah dalam salawat-salawat, hadir dalam majelis zikirnya, hadir dalam majelis maulidnya. Itu bentuk kerinduan kita. Kalau Anda benar diimpikan sama Rasulullah, bukan seperti ini tingkah Anda, itu baru benar. Kalau Anda sudah di jalan nasnya Allah dan Rasulnya, Habib Lutfi, Kiai Thaifur Mawardi, maupun para sepuh-sepuh dulu termasuk Kiai Hasyim Asy'ari, itu sering didatangi Rasulullah. Bukan kayak Anda seperti ini, netizen yang cerdas, ya, untuk bertemu dalam mimpi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu harus melalui atau dibuka hijabnya sama Allah. Nah, seperti apa dibuka sama Allah hijab-hijabnya ini? Ya, 72.000 hijab nih. Karena hijab itu ada tirai yang menghalangi. Apa ini? Ya, salah satunya ibadah kita. Itu pokok utama ini, ibadah kita. Kedua, apa yang menjadi makanan kita? Makanan pun kalau ada yang tidak halal atau kita makan ya subhat, itu aja nggak bisa ketemu. Ya. Lantas ketiga, Anda menerima suap-suap, menerima ini itu, adakah katakanlah rezeki yang haram atau rezeki yang subhat? Itu aja nggak ketemu sama Kanjeng Nabi. Enak aja, emangnya Kanjeng Nabi gampang ditemuin. Wih. Ya, lanjut netizen supaya kalian cerdas nih. Kata kalimat yang tidak pantas atau kurang ajar, beliau tidak terima. Dan saya tidak terima bangsa Indonesia tetap dalam kebodohannya. Dan saya tidak terima bangsa Indonesia mendapatkan penjajahan spiritual dari para klan Ba'alawi. Setuju. Tidak menerimakan bangsa Indonesia dalam kebodohan. Anda kalau mau ya Allah Gusti, Bapak, mengenai kebodohan di Indonesia nggak ada yang bodoh Bapak. Ya, karena seluruhnya kaum atau umat manusia pada sekolah tinggi-tinggi Bapak. Ya, saya bilangin,
Kasihan Anda ini. Sekolah tinggi, ibu bapaknya itu berusaha sekuat tenaga untuk bisa menyekolahkan anaknya agar cerdas. Ya. Anda tidak terima kalau misalnya orang Indonesia bodoh. Ngawur itu kamu itu. Luar biasa ngawurnya nih. Kaum sebelah ini benar-benar lah. Udah konslet semuanya udah. Lanjut. Baik. Oke. Oh ini salah satu istrinya itu keturunan Datuk Kalambean. Penting itu sampaikan dari Dalam Bakar ya. Kampung Melayu Kampung Ilir. Melayu Ilir, Dalam Bakar. Istrinya katanya masih keturunan Datuk Kelampayan. Datuk Kelampayan ini kakeknya Guru Ijai Martapura. Nah ini masih logat medok Jawanya, orang Kudus ini ngaku istrinya kalau sudah kebiasaan tinggal atau kebiasaan kawin sama orang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tentu logatnya tidak begini. Ini Jawa medok. Aduh, bagaimana ceritanya? Gak jelas. Lanjut. Artinya jelas sudah. Beliau juga terahnya dari Sunan Insya Allah Sunan Muria. Insya Allah. Alhamdulillah ini Sunan Muria. Netizen yang saya bilangin mereka ini kaum gila-gila ini, Balawi aja ngaku terahnya Rasulullah aja, mereka sudah sibuk DNA apa segala macam, harus nunjukkan kitab sejaman lah. Yang si Tuan Muda Kori sampai nantangin si Pungat, suruh nunjukkan DNA-nya, suruh minta DNA. Mereka yang mengaku dunia, yang mengaku ini nih ya, ini gerombolan ini diputar balik aja omongannya dia. Tunjukkan tes DNA dulu. Tunjukkan tes DNA-mu, Pak, bahwa kamu adalah keturunannya Wali Songo. Ayo, tunjukkan yang benar. Jangan hanya hasil fotokopi atau hasil mengada-ngada. Tunjukkan kepada netizen bahwa Anda datang ke rumah sakit, cek semua darah, bikin videonya, lantas rumah sakitnya juga suruh bikin videonya pengambilan sampel darah dan sebagainya yang dites juga dengan rumah sakit. Buktikan juga. Ya. Lanjut. Sekarang yang muncul duriahnya muncul langsung dimimpi Kanjeng Nabi, luar biasa itu. Istrinya juga dari terah yang sangat kuat, dari keturunan juga yang sangat mulia di Kalimantan Selatan sana, luar biasa. Nah, baik, ada beberapa hal yang mau beliau sampaikan. Yang pertama terkait mengenai masalah kejelasan dari mimpi itu akan diulang lagi dengan lebih detail oleh beliau. Bagaimana ketika ketemu Kanjeng Nabi seperti apa? Seperti Kanjeng Nabi misalkan marahnya sampai menunjuk-nunjuk dadanya. Wis, luar biasa Bapak. Kita dengarkan ini ocehannya, ini masih bagus lagi ocehannya, burung murai. Aduh, Masya Allah. Enggak pernah Kanjeng Nabi itu marah. Saya bilangin, Kanjeng Nabi itu sebagai uswatun hasanah, sebagai rahmatan lil alamin. Bapak tidak pernah Kanjeng Nabi marah. Ya, netizen yang cerdas lah. Ini Kanjeng Nabi datang dalam mimpi marah, sedangkan beliau
Sallallahu Alaihi Wasallam waktu hidup nih, ada pengemis buta yang setiap hari mencaci maki Kanjeng Nabi. Waktu di pasar itu, setiap hari mencaci maki, di Muhammad begini, Muhammad begitu. Tetapi yang kasih makan itu Kanjeng Nabi. Hingga Kanjeng Nabi sendiri waktu itu duduk berdua nih pengemis, tetap mencaci maki. Kanjeng Nabi hanya tersenyum. Hingga pada saat itu beliau wafat, Kanjeng Nabi SAW meninggal. Akhirnya pengemis ini tanya, wahai orang-orang, datang Sayyidina Abu Bakar waktu itu. Datang Sayyidina Abu Bakar ditanya, Anda sudah makan? Iya, orang yang setiap hari menyuapi diriku tidak kelihatan, tidak pernah lagi menyuapi diriku, tidak pernah lagi memberikan apa-apa padaku. Wahai orang pengemis, tahukah Anda siapa orang yang selalu datang memberikan makanan padamu? Bingung, gak tahu saya. Itulah Muhammad yang kau tiap hari caci maki. Seketika itu juga langsung keimanannya berubah menjadi baik. Nah, ini katanya mimpinya Rasulullah marah-marah. Rungkat. Lanjut. Kemudian yang kedua, beliau akan menyampaikan dasar-dasar dari kajian kitab tentang apa sih itu maknanya, hukumnya, dan bagaimana derajatnya mimpi dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga nanti terakhir, kita potong aja lah. Dia buka kitab punya salah-salah kok. Iya. Kita kompas aja waktu dia membahala, biar Anda netizen paham seperti apa ini mubalanya. Kalau YouTube-nya ini bisa kalian lihat channelnya Fuad Pleret itu ya. Sebentar. Nah, butuh multivitamin yang bikin melek? Nutrapur Gold Coffee memenuhi kebutuhan multivitamin dan mineral harian. Oke, siap. nah, kita dengarkan ini mubahala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, wa billah, wa minallah, wa ilallah, wa fisabillah, wa ala millati rasulullah. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Hasbiyallah wa kafa. Saya Muhammad mau. Sebentar ya netizen, sebelum kita lanjutkan lagi, perlu didengarkan bahwa beliau ini adalah ikut juga dalam thariqah. Ya. Masa orang thariqah begini sumpahnya. Ini mubahala loh. Model baru nih kayaknya, mubahala model baru. Ya, baik dengan lanjut. Lana Ishak, orang Kudus asli, kelahiran Kudus dan menetap di Kudus. Jika saya berbohong, mengaku diutus Rasulullah padahal bukan. Jika saya tidak bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dan mengaku bermimpi. Jika saya berbohong dan mencatut nama Nabi dalam cerita sosmed saya Muhammad Maulana Ishak Kudus siap dengan konsekuensinya. Yang pertama, 1. Mati dalam 10 hari di kamar sendiri, di rumah sendiri, biar tidak dibunuh orang, Kiai. Mati dalam 10 hari di kamar sendiri biar dia dibunuh orang. Lihat. Lanjut. Yang membunuh adalah Allah dengan tangan Rasulullah sendiri.
maksudnya yang membunuh Allah. Memang yang mencabut itu umur kalian Allah, tetapi melalui malaikat Israel, bukan kepada Rasulullah. Bapak, aduh, masa gini sih ikut toriku, malu-maluin. Lanjut. Yang kedua, saya siap masuk neraka pertama kali di antara umat Rasulullah Muhammad. Dan saya siap untuk keluar dari neraka terakhir kali di antara kalangan umat Rasulullah Muhammad. Karena Bapak netizen, ya, saya bilang sama Anda bahwa mubahala ini adalah sumpahnya di atas sumpah. Sumpah yang benar-benar dahsyat sekali, dan tidak ada ampunan di situ, Bapak. Hati-hati. Berarti orang yang tidak tahu sumpah mubahala seperti apa, apalagi mencatat Rasulullah SAW. Naudzubillah min dzalik. Dia minta masuk neraka. Insya Allah, Allah akan kabulkan Anda, Bapak. Jika Anda salah, dan jika Anda benar-benar apa yang jadi mubalah Anda, insya Allah kabul. Istajib doa antum. saya telah menyampaikan bahwa Ba'alawi munqati'un wa maudhu'un, nasabnya terputus dari Nabi dan penuh dengan rekayasa kepalsuan. Jika saya berbohong, mereka daya, mengaku-ngaku, menipu, mencatat nama Nabi demi kepentingan ketenaran dan lain-lain, saya siap menerima konsekuensi itu. Tapi jika saya benar, saya minta mataharinya klan Ba'alawi di Indonesia pecah. Bulannya klan Ba'alawi di Indonesia pecah. Insya Allah, Bapak, apa menjadi doa Anda, apa menjadi unek-unek hati Anda, jika betul, insya Allah Allah kabulkan, Bapak. Tapi jika Anda salah, insya Allah juga Allah kabulkan semua, karena Anda di bawah sumpah Quran kalamullah. Berarti Anda sudah siap dengan konsekuensi dan sebagainya. Lanjut netizen. Bunyinya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, dan kebobrokan kaum Ba'alawi dari Sabang sampai Merauke terungkap secara terang benderang. Juga mataharinya klan Ba'alawi di bumi, seluruh bumi pecah. Bulan klan Ba'alawi seluruh bumi pecah, dan mereka akan terbongkar sebagai bukan dzurriyyat Rasulullah, bukan keturunan biologis dari Rasulullah. Cukup ya? Atau Istajib doa antum, Bapak. Istajib doa antum. Semoga Allah mengijabah seluruh doa dan maksud Anda. Hati-hati, ya. Sumpah mubahala, saya ingatkan, sumpah mubahala ini adalah benar-benar sumpah di atas sumpah. Tidak ada lagi di atas sumpah apapun kecuali mubahalanya. Hati-hati, Bapak, ya. Segala omongan Anda perhitungkan dengan baik-baik. Konsekuensinya juga Anda juga yang merasakan. Ya, begitu aja netizen. Kalau untuk video yang lainnya silakan Anda lihat sendiri, ya. Capek mendengarkan saya, aduh, takut giris telinga netizen. Ya Allah, begitu aja ya. Semoga di pagi ini yang cerah ini janganlah kita ikut-ikut dengan segala kebodohan. Berlakulah kita yang arif, bijaksana, dan penuh dengan kepintaran. Kita harus bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.